Halo guys, ketemu lagi bersama saya masih dengan pembahasan yang sama, yaitu software akuntansi Mayop. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu melakukan entry jurnal transaksi pada perusahaan manufaktur pabrik tahu laris manis. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Caranya, kita akan buka file yang sudah pernah kita buat, klik open. Kemudian kita klik file yang akan kita buka, yaitu entry data pabrik tahu laris manis. Kemudian klik open. Setelah itu kita klik OK, klik no. Nah, di sini kemarin kita sudah membuat account list, kemudian mengisikan saldonya, terus data customer, data supplier, dan saldonya. Oke, kali ini kita akan membuat atau melakukan input transaksi. Sebelumnya kita atur terlebih dahulu ya tampilan dari software akuntansi Mayopnya agar kita lebih mudah melihat kasus dan software Mayopnya. Oke, nah di sini sudah saya sajikan, di sebelah kanan ada kasus dari pabrik tahu laris manis, kemudian di sebelah kiri sudah ada software Mayopnya. Oke, langsung saja. Kalau video sebelumnya kita sudah melakukan pengaturan awal, nah saat ini kita akan masuk ke input transaksi. Untuk transaksi yang pertama pada tanggal 2, di sini merupakan transaksi pembelian, di mana pembelian bahan kedelai sebanyak 120 kg dan bahan penolong sebanyak 60 ml, asam cuka serta 90 liter air kelapa pada toko serba ada secara tunai. Oke, berarti kita akan klik menu purchase, kemudian kita klik enter purchase. Setelah itu, di sini kita akan atur layoutnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik item, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, pada bagian supplier di sini kita pilih sesuai yang ada di kasus, karena di sini tulisannya toko serba ada, jadi kita pilih yang toko serba ada. Kemudian kita klik use supplier. Selanjutnya, di bagian tanggal kita ubah terlebih dahulu. Setelah itu, pada bagian bill di sini kita tulis 120, kemudian enter. Pada bagian item numbernya kita enter, kemudian kita pilih di sini membeli bahan kedelai. Jadi kita klik kedelai, kemudian kita klik use item. Kemudian price-nya sebesar 8.500. Lanjut ke yang kedua, yaitu bahan penolong asam cuka ya, 60. Enter. Di sini kita pilih asam cuka, kita klik use item, kemudian kita price-nya sebesar 1.500. Lanjut ke air kelapa banyak 90. Kemudian item numbernya kita pilih air kelapa, kita klik use item, kemudian kita price-nya Rp200. Nah, jika sudah di sini pada pay today di sini kita tulis sebesar Rp1.128.000. Oke. Nah, di sini balance due-nya Rp0. Jika sudah, kita langsung klik record. Di sini kita klik no. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi produksi. Untuk melakukan transaksi produksi ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap produksi ke barang dalam proses, kedua biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, ketiga tahap dari barang dalam proses ke barang jadi. Nah, untuk yang pertama kita akan ke tahap pertama yaitu tahap produksi ke barang dalam proses. Langkahnya yaitu klik menu inventory, kemudian klik auto build. Nah, pada bagian BDP tahu putih di sini kita isikan 1000, kemudian kita klik build item. Selanjutnya kita pada bagian tanggal kita isikan sesuai pada kasus.
yaitu tanggal 3 Desember 2019. Jika sudah, pada bagian memo kita isikan produksi 1000 tahu putih. Selanjutnya kita pada bagian kolom job pada BB strip 01 kita klik, kemudian kita klik new. Selanjutnya pada bagian job number kita tulis job TP strip 01. Jika sudah, kemudian kita pilih klik OK. Kemudian kita pilih tanda panah, klik job TP01, klik use job. Selanjutnya pada bagian bawahnya juga kita isikan sama. Jika sudah, kita langsung bisa klik record. Oke, untuk tahap pertama kita sudah selesai. Masuk ke tahap kedua, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Caranya, kita klik menu inventory, kemudian kita klik adjust inventory. Selanjutnya, pada bagian tanggal kita isikan sesuai yang ada di kasus, yaitu 3 Desember 2019. Kemudian pada bagian memonya kita isi BTKL dan BOP dibebankan job TP strip 01. Jika sudah, kita klik enter. Kemudian pada kolom item number kita isikan BDP 01, yaitu BDP tahu putih. Kita klik, kemudian kita pilih use item. Selanjutnya pada bagian amount kita isikan 100.000 karena pada kasus pabrik tahu laris manis di sini tertulis bahwa BTKL untuk 1000 tahu yaitu 100.000. Maka dari itu pada bagian kolom amountnya kita isi 100.000. Kemudian pada kolom account di sini kita pilih nama akun salary payable. Kemudian klik use account. Pada bagian kolom job kita isikan job TP01. Selanjutnya pada bagian memo kita isikan BTKL. Lanjut pada bagian item number lagi masih sama BDP 01. Kemudian klik use item. Jika sudah, pada bagian amountnya kita isikan Rp50.000. Kenapa? Karena pada kasus bahwa BOP dibebankan 50% dari BTKL, di mana 50% dari 100.000 adalah 50.000. Kemudian pada bagian account-nya kita pilih BOP dibebankan. Jika sudah, pada bagian kolom job sama seperti tadi, pada bagian memo kita isi 50% dari BTKL job TP01. Jika sudah selesai, kemudian kita bisa
lanjut ke tahap yang ketiga. Kita keluar terlebih dahulu, pilih cancel. Selanjutnya kita masuk ke menu inventory, kemudian klik auto build item. Nah, di sini pada bagian kolom terakhir yaitu quantity, pada BJ01 kita isikan sebesar 1000. Setelah itu kita bisa klik build item. Jika sudah, kemudian kita pada bagian tanggal kita isikan sesuai tanggal transaksi 3 Desember 2019, dan pada memonya kita isi transfer ke BJ 1000 tahu putih. Jika semuanya sudah, kemudian pada bagian BDP 01 kita isi pada kolom jobnya job TP01. Kemudian setelah itu kita klik record. Oke. Masuk ke transaksi yang ketiga, karena kita sudah transaksi produksi sudah diinput, masuk ke transaksi penjualan kredit. Nah, untuk penjualan kredit sendiri kita menu sales, kemudian klik entry sales. Di sini pada bagian layout kita pilih item, klik OK. Selanjutnya pada bagian invoice kita biarkan saja. Kemudian pada bagian customer kita isikan toko amanat. Kemudian klik use customer. Jika sudah, kemudian pada bagian tanggal kita sesuaikan terlebih dahulu sesuai yang ada di transaksi. Kemudian klik enter. Kemudian pada bagian kolom chip di sini kita isikan 750. Kemudian kita enter. Pada bagian item number kita pilih yang BJ01. Kemudian klik use item. Pada bagian price-nya sebesar 1000. Oke, jika sudah, lanjut kita klik record. Lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu mengenai penerimaan pesanan dari toko Maju Terus 500 buah tahu putih. Berarti kita akan klik menu sales, kemudian kita klik entry sales. Selanjutnya pada bagian invoice kita ganti menjadi order. Lanjut pada bagian customer kita isi yaitu toko Maju Terus, klik use customer. Jika sudah, kemudian kita pada bagian tanggal kita isikan sesuai pada transaksi, yaitu pada tanggal 5 Desember 2019. Pada kolom chip kita isikan 500. Kemudian pada kolom item number kita isikan BJ01 dan price-nya auto ya. Jika sudah, kita klik record. Kita klik cancel. Untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi nomor 6, ini sama seperti transaksi nomor 3 caranya. Jadi kita skip aja, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Dibayar asuransi gedung 2 tahun sebesar 2.400.000 secara tunai, dicatat sebagai aktiva. Oke, berarti kita langsung saja ke menu banking, kemudian kita klik spend money. Selanjutnya kita pada bagian pay from account di sini kita pilih cash in bank, kemudian kita klik use account. Selanjutnya pada bagian memo kita isikan yaitu asuransi gedung 2 tahun. Jangan lupa pada bagian tanggalnya di sini
disesuaikan yang ada di kasus. Selanjutnya pada bagian amount, di sini kita isikan sebesar 2.400.000. Pada bagian kolom account di sini kita isikan yaitu yang pertama prepaid insurance. Oke, jika sudah langsung saja kita klik record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 7, diserahkan pesanan toko maju terus dan dibayar tunai. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 7, diserahkan pesanan toko maju terus dan dibayar tunai. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya, kita klik menu sales, kemudian kita klik enter sales. Kemudian pada bagian invoice di sini kita ubah menjadi order. Selanjutnya customer di sini kita pilih toko maju terus, kemudian kita klik use customer. Kita klik use sales. Tanggalnya kita lihat udah sesuai. Kemudian pada bagian ship di sini 500.000, kemudian deskripsinya barang jadi tahu putih, price-nya 1.000, totalnya 500.000 sudah sesuai. Jika semuanya sudah sesuai, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu diserahkan pesanan toko maju terus dan dibayar tunai. Caranya klik to do list, kemudian kita klik order. Setelah kita checklist, kemudian kita klik record as actual. Di sini tanggalnya kita ubah terlebih dahulu. Jika sudah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Jika sudah, kita close. Kemudian kita masuk ke bagian receive payment. Nah, pada bagian customer kita pilih toko maju terus dan klik use customer. Setelah itu pada bagian tanggal kita isikan 7 Desember 2019, kemudian amount reserve-nya kita isi 500.000. Jika sudah, kemudian pada amount applied-nya kita isi 500.000. Jika semuanya sudah, di sini kita lihat out of balance-nya udah 0, kemudian kita bisa klik record dan kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 8, dibeli perlengkapan kantor sebesar 250.000. Kita klik record journal entry, kemudian tanggalnya yaitu 8 Kemudian pada bagian kolom account di sini kita pilih. Kemudian pada bagian kolom account kita pilih supplies. Klik use account sebesar 250.000. Oke, langsung saja kita masuk ke transaksi selanjutnya. Beberapa transaksi kita skip saja ya, karena sudah pernah kita beri caranya. Oke, langsung saja kita masuk ke transaksi diterima pelunasan dari toko amanat atas penjualan tanggal 4 Desember. Berarti kita akan masuk menu sales. Selanjutnya kita akan klik receive payment. Kemudian pada bagian customer kita pilih toko amanat. Kemudian pada bagian tanggalnya kita ubah terlebih dahulu. Kemudian pada bagian amount applied di sini kita isi 735.000.
735.000. Kemudian amount reserve-nya kita klik. Selanjutnya kita klik finance chart. Nah, di sini out of balance-nya jadi 0. Kemudian kita langsung bisa klik record. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi pembayaran pelunasan utang pada toko serba ada. Langkahnya sebagai berikut. Oke, jika sudah, kemudian kita klik record. Untuk transaksi yang terakhir, sebelumnya kita sudah praktekkan, jadi tidak perlu kita praktekkan ya. Selanjutnya, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian yang pertama yaitu perlengkapan kantor yang tersisa sebesar Rp50.000. Untuk menginput jurnal penyesuaian, kita klik menu account, kemudian kita klik record journal entry. Setelah itu, pada bagian tanggalnya kita isi 31. Kemudian pada bagian memonya kita isi penyesuaian perlengkapan. Pada bagian kolom account-nya kita isi, yaitu di sisi debit ada supplies expense atau beban perlengkapan ya. Sebesar 332.500. Kemudian di sisi kreditnya ada supplies. Oke, jika sudah, kemudian kita klik record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kedua, pembayaran gaji bagian produksi dan penyesuaian gaji yang terutang untuk bagian administrasi. Caranya masih sama. Sisi debitnya ada salaries payable. Kemudian sisi kreditnya salaries expense. Sebesar 325. Oke, jika sudah, kemudian kita klik record. Transaksi selanjutnya yaitu yang ketiga, penyesuaian asuransi gedung, semuanya untuk produksi. Kita isi memonya penyesuaian asuransi gedung. Bagian sisi debitnya ada insurance expense. Sebesar Rp100.000. Kemudian di sisi kreditnya ada prepaid insurance. Oke, jika sudah, kemudian kita klik record. Kemudian selanjutnya ada transaksi yang keempat,
Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus, semuanya untuk produksi. Yang pertama ada bangunan dibeli 1 Juli 2006, umur ekonomis 20 tahun dengan nilai sisa 5 juta. Kita isi bagian memonya yaitu penyusutan bangunan. Untuk sisi debitnya yaitu kita isi depresiasi expense of building. Sebesar 104.166,67. Kemudian di sisi kreditnya ada BOP sesungguhnya. Jika sudah, kemudian kita klik record. Kemudian lanjut yang B, mesin dibeli 1 Januari 2010, umur ekonomi 10 tahun dengan nilai sisa 3 juta. Kolom account kita isi depresiasi expense of mesin ya. Untuk kolom debitnya yaitu beban depresiasi mesin. Kemudian kita klik record. Lanjut ke yang C, peralatan dibeli 1 Januari 2010, umur ekonomi 8 tahun dengan nilai sisa 250.000. Sisi debitnya beban depresiasi peralatan. Kemudian di sisi kreditnya ada akumulasi depresiasi equipment. Kita klik record. Lanjut ke yang D, kendaraan mobil dibeli 1 Juli 2010, umur ekonomi 10 tahun dengan nilai sisa 5 juta, harga perolehan mobil 85 juta. Di sisi debitnya kita isikan depresiasi expense of vehicle. Sebesar 666.
Kemudian di sisi kreditnya ada akumulasi, depresiasi, vehicle. Di sisi debit lagi seperti yang di atas, kemudian sisi kreditnya sama, akumulasi depresiasi vehicle. Di sisi kreditnya ada akumulasi depresiasi kendaraan. Oke, jika sudah kemudian kita klik record. Lanjut kita ke poin yang nomor 5, selisih BOP. Untuk selisih BOP di sini kita akan tulis pada bagian memonya penyesuaian selisih BOP. Kemudian untuk sisi debitnya ada selisih BOP. Kemudian di sisi kreditnya ada BOP sesungguhnya. Oke, kemudian kita klik record. Teman-teman, untuk input transaksinya kita sudah selesai. Nah, kita bisa lihat, kita bisa cek transaksi yang sudah kita input. Untuk pada bagian date formnya kita ganti terlebih dahulu, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita klik all saja. Nah, inilah transaksi yang sudah kita inputkan tadi, mulai dari tanggal yang pertama sampai dengan penyesuaian. Oke teman-teman, kita close terlebih dahulu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.